Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik. Pembahasan kali ini tentang bertemakan di balik tirai ketidaktaatan. Mengapa begitu sulit untuk taat? Pertanyaan ini sering muncul ketika hati nurani kita bertentangan dengan keinginan daging. Kita tahu apa yang benar, kita tahu perintah Tuhan, tetapi seringkali kita memilih jalan yang berbeda. Ketaatan sering dianggap sebagai beban, bukan sebagai wujud kasih kepada Pencipta. Ketidaktaatan sebenarnya adalah puncak dari kesombongan diri, di mana kita merasa lebih tahu apa yang baik bagi kita daripada Tuhan. Ketidaktaatan bukan hanya soal melanggar aturan, melainkan masalah hati yang menolak tunduk pada otoritas tertinggi. Setiap kali kita tidak taat, kita sedang berkata, "Tuhan, kehendakmu tidak lebih baik daripada kehendakku." Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita renungkan ketaatan sejati bukanlah menanti Tuhan saat situasi nyaman, melainkan tetap setia pada perintahnya sulit diterima oleh logika atau keinginan kita. Maka mari kita belajar mengapa kita tidak taat. Ketidaktaatan berakar pada kondisi batin manusia. Berdasarkan pandangan iman, berikut ini ada alasan utama mengapa kita tidak taat. Yang pertama, kesombongan atau ego, self-confidence. Manusia cenderung ingin menjadi Tuhan atau hidupnya sendiri. Kita ingin mengatur jalannya hidup sesuai dengan keinginan pribadi. Yang kedua, kurang percaya, look of fight. Kita tidak taat karena kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita takut jika taat kita akan kehilangan kesenangan atau keuntungan. Yang ketiga, kasih pada dunia. Keinginan untuk menikmati kesenangan dunia yang sesaat seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk taat. Yang keempat, ketidaktaatan atau kelalaian, kurangnya perenungan firman Tuhan membuat kita mudah goyah dan melupakan perintahnya. Maka di sini ada beberapa contoh ketidaktaatan dalam kehidupan. Ketidaktaatan selalu berbentuk dosa besar yang kentara. Ia sering terselubung dalam tindakan sehari-hari, yaitu mengabaikan suara hati atau nurani ilahi. Sadar bahwa berbohong itu salah, tetapi tetap melakukannya untuk menyelamatkan diri daripada tanggung jawab. Selanjutnya, menunda-nunda perintah Tuhan. Tuhan meminta untuk memberi, memaafkan, atau beribadah. Tetapi kita berkata, nantilah. Kalau sudah sukses kan bisa. Selanjutnya, ketidaktaatan dalam hal kecil. Mengabaikan apa yang bukan hak kita. Meskipun nilainya kecil, kita selalu melakukan kecurangan, baik di kantor, sebagai pelajar, dan yang lain-lain. Mencari Tuhan yang lain, lebih mengutamakan pekerjaan, hobi, atau media sosial. Ini adalah berhala modern daripada waktu beribadah atau merenungkan firman Tuhan. Selanjutnya, sikap keras hati, mengetahui kebenaran tetapi memilih untuk tidak melakukannya karena gengsi. Maka akibatnya ketidaktaatan adalah ketidaktaatan menghambat berkat dan mendatangkan konsekuensi baik spiritual maupun mental. Yang pertama, hilangnya damai sejahtera. Ketidaktaatan membuat batin kita tidak tenang, selalu merasa cemas dan bersalah. Yang kedua, terhambatnya berkat. Ketidaktaatan memutuskan aliran berkat yang seharusnya Tuhan berikan. Yang ketiga, jauh daripada Tuhan. Ketidaktaatan menciptakan jarak atau jarak antara manusia dan penciptanya. Maka hal ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan pemaparan ketidaktaatan. Memang materi ini sepele, tetapi kalau kita mengabaikan dan tidak melakukan pembaharuan dalam hidup kita, ini akan mendarah daging dan itu sudah menjadi kebiasaan dan kita merasa tidak lagi ada rasa untuk taat kepada Tuhan.
Karena menurut kita tidak ada kegunaannya, menurut kita tidak ada keuntungannya, menurut kita tidak ada faedahnya. Maka celakanya manusia selalu menuntut untuk Tuhan berperkara kepada kita memberkati, tetapi kita tidak taat. Saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebagai orang percaya, mari kita mengembalikan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan akan kekuatan kita, tetapi mari kita berharap kepada Tuhan dan melakukan pemulihan. Maka refleksi daripada pemaparan firman ini, ketidaktaatan bentuk kasih yang tertinggi. Mari kita koreksi diri kita hari ini. Ketidaktaatan adalah tanda bahwa kita masih mengandalkan diri sendiri. Pilihlah untuk taat, bukan karena takut dihukum, tetapi karena percaya bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik. Marilah kita berdoa. Tuhan, ampunilah kesombongan hati kami, yang seringkali kami lebih memilih jalan sendiri. Berilah kami hati yang taat dan lemah lembut untuk mendengarkan serta melakukan perintah-Mu. Terima kasih. Amin. Demikian pemaparan firman Tuhan ini. Mari kita bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Shalom.